Haleluya. Terima kasih Din atas undangan Din ya yang telah pun mengundang saya, menjemput saya untuk berkhotbah pada pagi ini. Ini adalah satu ya keistimewaan dan juga kesempatan bagi saya untuk berkongsi firman Tuhan dengan saudara-saudari yang ada di All Saints Cathedral. Ya hari ini ya kita meneruskan siri khotbah di dalam ya buku Roma ataupun kitab Roma, dan kita telah sampai ke Roma pasal yang kelima ya ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang bertajuk damai sejahtera dengan Allah. Mari kita kata sama-sama damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah tahun transformasi dan transisi. Dan benar, dari kitab Roma menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah pun melakukan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Dia yang telah membawa kita dari kegelapan ke dalam terangnya. Daripada ya hidup yang akan musnah diselamatkannya. Transisi ini, transformasi ini adalah nyata kepada semua orang yang percaya. Dan hari ini kita akan mendalami pemahaman kita mengenai damai sejahtera yang Tuhan akan berikan. Amin. Ya, semua kata sama-sama damai sejahtera. Nah, damai sejahtera saudara-saudari dalam Kristus adalah satu istilah yang sering dipakai. Dan daripada sudut pandangan dunia adalah sangat berbeza daripada sudut pandangan daripada Alkitab. Biasanya damai yang dinyatakan di dalam dunia ini, maksud damai ataupun maksud damai sejahtera adalah ketiadaan peperangan. Ya, ataupun satu ketenangan utopia yang berarti bahwa sekitaran kita, suasana kita semuanya aman, damai. Dan ketenangan jiwa seumpama zen. Ya, seperti gambar yang kita lihat sebentar tadi, di mana ada seorang yang dipanggil apa nih? Meditating, yang di mana persekitarannya semuanya aman damai, tiada kekacauan, tiada masalah, semuanya happy. Itu adalah pandangan dunia. Itu adalah yang dunia cari-cari. Itu yang dunia ingin dan telah bekerja keras untuk mencapai. Tetapi semuanya itu kita tahu ya adalah sangat berbeza daripada damai sejahtera yang dimaksudkan dari firman Tuhan. Di dalam firman Tuhannya saudara, damai sejahtera Alkitabiah bukan bermaksud ketiadaan ataupun bebas daripada masalah atau badai kehidupan. Tidak saudara. Ianya tidak bermaksud bila Tuhan memberikan damai sejahtera, bila Anda dan saya mempunyai damai sejahtera, tidak berarti tiada masalah. Tidak berarti semuanya aman. Tetapi maksud damai sejahtera secara Alkitabiah adalah suatu keyakinan, suatu jaminan dan keselamatan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan oleh kerana Tuhan beserta kita, kita mempunyai keyakinan ini, jaminan ini. Ini adalah seperti seorang anak yang menemui rasa selamat. Semua kata rasa selamat. Yang mempunyai keyakinan di dalam dakapan ataupun pelukan bapaknya di tengah-tengah ribut petir.
Itu adalah gambaran yang dinyatakan daripada firman Tuhan. Iya, damai juga berarti ketenangan secara emosi. Tetapi lebih dari itu, ianya adalah suatu rasa selamat, suatu jaminan kerana Allah Bapa memeluk kita. Ya. Ketakutan daripada anak ini mulai reda. Kerana adanya hadiran Bapa. Amin saudara. Ini adalah apa yang dimaksudkan daripada firman Tuhan. Lebih-lebih lagi apa yang dimaksudkan pada petikan hari ini. Bahwa damai yang Tuhan berikan kepada kita. Bukannya Tuhan akan menghilangkan segala masalah kita. Tapi di tengah-tengah badai, Tuhan memegang tangan kita. Amin. Di tengah-tengah ribu petir, Tuhan memeluk kita. Haleluya. Dan kerana Tuhan hadir, Tuhan ada, kita rasa yakin, kita rasa selamat. Itulah damai sejahtera yang dimaksudkan firman Tuhan. Jadi oleh itu ya saudara-saudara, janganlah kita mencari-cari damai sejahtera yang diharapkan oleh dunia. Kerana semuanya yang ada di dunia ini adalah sementara. Sukacita, kebahagiaan, semuanya adalah sementara. Dan secara tiba-tiba semuanya boleh hilang. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan adalah berkekalan. Amin. Semua kata berkekalan. Kata pada kawan sebelahmu berkekalan. It is forever. Jadi oleh itu ya saudara, mari kita lihat secara mendalam di dalam petikan yang baru saja dibaca sebentar tadi. Dan marilah kita melihat apakah yang dibawa ya oleh damai sejahtera dengan Tuhan ini. Ya, dalam kata lain, ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan boleh menjadi nyata dan benar dan boleh dialami di dalam hidup kita. Amin saudara. Ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Untuk ya menguatkan iman kita, kepercayaan kita, dan juga ya pengandalan kita, harapan kita di dalam Tuhan. 3 perkara. Yang pertama, apabila kita berkata kita mempunyai damai sejahtera bersama Tuhan, ianya berarti bahwa kedudukan kita, status kita telah pun berubah. Ya. Kedudukan kita, status kita telah berubah. Dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama firman Tuhan nyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus. Boleh kita baca dengan suara yang lebih kuat? Ada amin? Saya tahu pagi ini sangat awal ya 7:30. Mungkin roh-roh kita, jiwa-jiwa kita masih lagi di katil di rumah. Oke, mari kita tarik dia ke sini. Alright, mari kita baca dengan suara yang lebih kuat. Ada amin? Ya, senyum dengan kawan sebelahmu. Ya, mungkin kamu tadi datang ke gereja belum lagi. Ya, salam dengan satu sama lain. Kata pada kawan sebelahmu, ya selamat pagi. Kamu harus kata selamat pagi dengan senyuman. Ya, sekali lagi. Ya, kata pada satu kawan lagi, selamat pagi. Wah, nampak kawanku senyum-senyum di sana, saya pun senang. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat pertama, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman.
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya di dalam Kristus kita dibenarkan kerana iman kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam perhubungan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita alami damai sejahtera. Kedudukan kita telah pun berubah di mata Tuhan. Di mana kita sekarang ini telah pun dibenarkan. Apa yang dimaksudkan ya di dalam firman Tuhan, perkataan dibenarkan ini secara ringkasnya bermaksud diistiharkan tidak bersalah. Ataupun diperkenankan. Bila firman Tuhan berkata kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah, artinya kita telah diperkenankan oleh Allah. Kita tidak lagi bersalah. Dulunya mungkin kita bersalah. Tetapi sekarang oleh kerana Tuhan Yesus pengantara kita, pendamai kita. Kita beroleh, semua kata beroleh. Daripada kegelapan ke dalam terang, daripada dosa ke dalam ya anugerah Tuhan. Ianya suatu perubahan kedudukan yang besar. Firman Tuhan menyatakan bahwa perubahan ini menjadikan kita dulunya musuh Tuhan, tetapi sekarang kita sahabat Allah. Amen. From being an enemy of God, we have now become friends of God. Dan perubahan teras ini daripada keadaan penghukuman kepada keadaan kasih karunia kehidupan. Kita telah beroleh daripada penghukuman, penghakiman dan penghukuman kepada kedudukan kasih karunia dan kehidupan dalam Kristus. Amin saudara. Izinkan saya untuk memberi satu gambaran yang lebih jelas. Kerana saya percaya bila kita melihat daripada ilustrasi ini, di dalam contoh ini, ianya akan memberi kita suatu pencerahan yang lebih jelas. Dan di sini saya perlu 8 saudara-saudari. Tadi saya kira ada tim pujian kita ada sekurang-kurangnya 8 orang. Minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngamlah kamu. Boleh datang ke depan. Ya, di sini. Alright, pastor kamu di tengah-tengah. With the cross, okay. Ayo, mari, cepat. Bagilah kamu semua di sini. 8 orang di sini, 8 orang di sini, 8 orang di sini. Oke, ini melambangkan Kristus. Amin. Halo, amin. Oke. Ini melambangkan Kristus, alright. Di dalam Kristus, semua kata di dalam Kristus ada perubahan. Ada amin? Ya, di mana ini adalah kedudukan kita sebelumnya. Inilah kita. Ya. Dan di dalam Kristus Anda dan saya beroleh kedudukan baru. Bila kita kamu di dalam siri Roma dan kamu akan dapati pelajari di minggu-minggu yang lalu, hari ini dan yang akan datang. Mengenai berkat anugerah Tuhan yang begitu besar. Yang telah membawa kamu dari satu kedudukan kepada kedudukan yang baru. Can I show the slides please? Okay. Apakah kedudukannya? Ya. Ini adalah status kedudukan lamamu yang lampau. Tetapi di sini melalui Kristus, kamu telah pun menjembatani ataupun beroleh kedudukan status yang baru.
Apa yang Tuhan berikan. Dari sini dulunya kamu musuh Tuhan. Nah, berdepan dengan mereka. Saudara kami, apa namamu? Herman. Dulunya Herman musuh Tuhan. Semua kata aduh. Oke, dia musuh Tuhan. Betul kan? Dulu musuh Tuhan kan? Ya Pak. Ya, macam dia tidak percaya saya ini. Benar. Tetapi setelah dia percaya, semua kata percaya. Percaya kepada Kristus. Setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan dengan anugerahnya telah membawa dia. Menukar statusnya daripada musuh Tuhan. Show the slide please. Menunjukkan daripada musuh Tuhan pada kedudukan yang berdamai dengan Tuhan. Amin. Ya, dulunya ya ibu ini di bawah kemurkaan Tuhan. Tetapi sekarang melalui Kristus telah pun mempunyai akses kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, dulu apanya saja adalah penghakiman, tetapi sekarang kasih karunia Allah. Amin. Dulu dia hidup di dalam ketakutan, tetapi melalui Kristus, Roma 5 pasal 5 telah pun mengubah statusnya, kedudukannya daripada kedudukan yang penuh ketakutan kepada, silakan, keyakinan. Oke. Mari kita kata dari mula dulu. Dulu musuh Tuhan, sekarang dulu di bawah kemurkaan Tuhan, sekarang dulu dalam ketakutan, sekarang dulu adalah hamba kepada dosa. Tetapi sekarang dia telah beroleh, silakan, hamba kepada kebenaran. Amin saudara. Ya, next one. Ya, dulu dia terhukum. Aduh. Habis. Tiada harapan. Neraka menunggu dia. Tetapi hari ini syukur kepada Kristus. Dia telah pun dibenarkan. Amin. Dulu dia terasing, terpisah daripada anugerah Tuhan. Tetapi sekarang dia telah diangkat sebagai anak angkat Allah. Amin. Dia menjadi waris. Waris Pak. Banyak hartanya di surga nih. Amin. Semua kata waris. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, he has become an heir of God. Amin. Oke, senyumlah sedikit. Oke. Lagi, dulu dikuasai oleh sifat berdosa. Sifat-sifat dosa, kamu boleh namakannya semua. Saya tidak perlu sebut satu-satu. Ya, Anda dan saya tahu sifat dan kehidupan dosa. Tetapi melalui Kristus hari ini bukan sahaja Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Tetapi Anda dan saya bersama dia boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Dan akhir sekali, tetapi bukannya yang terakhir. Kalau kita baca seluruh Alkitab, boleh tambah lagi banyak. Oke, semua kata tambah lagi banyak. Dulu, apa yang menunggu dia adalah kematian rohani dan kematian kekal. Tetapi hari ini, dia mempunyai kehidupan kekal. Dan dia akan menerima apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita kata sama-sama, kemuliaan bersama
Kristus. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Dan semuanya ini ya saudara, dimungkinkan karena adanya Kristus. Jadi kepada semua orang yang percaya ada transisinya, ada transformasinya, ada perubahan kedudukan dan status. Dulu status battery flat, tapi sekarang status battery full. Amen. Amen. Beri kemuliaan sekali lagi. Thank you very much. Ya, sila kembali kepada tempat duduk. Thank you Pastor dan thank you untuk salibnya. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Inilah yang akan terjadi pada semua orang yang percaya pada Kristus. Yang benar-benar percaya. Bukan saja secara nama. Tetapi dari dalam hati. Dan dari dalam kehidupan yang terserah kepada Tuhan. Amin. Karena melalui pembenaran yang datang daripada Tuhan. Itu adalah anugerah, rahmat Tuhan. Semuanya, ya, setiap orang percaya telah pun berpindah, beroleh daripada rasa bersalah, permusuhan, ketidakberdayaan, kemurkaan kepada, semua kata sama-sama, kebenaran, damai sejahtera, kasih karunia, pendamaian, harapan, dan sukacita di dalam haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Aduh, masih belum bangun lagi kamu. Oke. Itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah kedudukan yang berubah. Semua kata sama-sama kedudukan yang berubah. Itu adalah berkat damai sejahtera Allah. Di mana daripada satu posisi sebagai musuh kepada Tuhan, beroleh menjadi sahabat Allah. Itu menantikan semua orang yang percaya. Yang kedua daripada petikan ini, bukan sahaja kita akan mengalami perubahan kedudukan, kita juga akan mengalami kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah salah satu berkat terbesar di dalam hidup kita. Selain daripada dosa kita telah pun diampuni, firman Tuhan menyatakan Allah menganugerahkan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita dan memimpin kehidupan kita. Mari kita membaca ayat 3 hingga ayat yang kelima. Mari kita baca dengan suara yang kuat. Boleh? Boleh? Oke. Alright. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu sahaja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Amin saudara. Itu adalah berkat. Di mana uang, emas, perak tidak dapat beli. Itu adalah anugerah. Roh Kudus dikaruniakan. Bila kita melihat hidup kita ya saudara, apakah kita
Kita tahu kita tidak layak. Kita tahu kita orang berdosa. Kita tahu kita tidak sempurna. Tetapi Allah di dalam kasih karunia-Nya, Allah di dalam rahmat-Nya, Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar masih mengaruniakan Roh Kudus tinggal di dalam tubuh yang fana. Amin, saudara. Itu semuanya anugerah. Amin. Di sini firman Tuhan menyatakan ya, bahwa damai sejahtera sebagaimana yang kita telah baca dalam ayat ini. Damai sejahtera dengan jelas firman Tuhan menyatakan tidak bermakna hidup kehidupan yang bebas daripada kesusahan ataupun penderitaan ataupun badai dan masalah. Kita masih akan melalui pelbagai cabaran dan ujian kehidupan. Itu adalah sesuatu yang kita tidak dapat elakkan di dalam dunia ini, saudara. Karena musuh Allah, musuh Anda dan saya, si iblis, akan coba sedaya upaya untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita, dan juga memusnahkan kita. Dan dia akan menggunakan segala serangan dan situasi untuk mengecewakan kita, untuk menghampakan kita. Agar Anda dan saya putus asa, agar Anda dan saya hilang iman kita. Itu adalah strateginya. Tetapi Tuhan melindungi. Amin. Semua kata Tuhan melindungi. Bezanya adalah ini. Dibandingkan kita sebagai orang-orang percaya dan mereka yang belum percaya. Kelebihan dan keistimewaan orang Kristen, seorang Kristen adalah Roh Kudus membantu kita melalui ataupun lagu yang kita nyanyi tadi, melewati, ini istilah Indonesia, okay? Roh Kudus membantu kita melalui, mengharungi setiap perjalanan kehidupan iman di dalam Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, dengan kekuatan sendiri, kita tidak mungkin dapat mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Amin, saudara. Dan Tuhan memampukan kita. Ini adalah berkat yang terbesar. Anugerah yang begitu besar yang datang daripada damai sejahtera dengan Tuhan. Apabila kita diperkenankan di mata Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan menguatkan kita, memampukan kita untuk berjalan mengikut Tuhan. Walaupun jalan hadapan kita penuh dengan cabaran. Kita diberkati oleh Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, yang senantiasa mengubah kita dan membantu kita walaupun pada saat-saat kelemahan kita. Oleh itu, bila kamu sampai ke Roma pasal 8, kami akan melihat lagi peranan Roh Kudus yang luar biasa. Semua kata luar biasa. Kata sekali lagi luar biasa. Peranan Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata, mari kita baca dengan suara yang kuat, suara yang luar biasa. Boleh? Oke, kata pada kawan sebelahmu, pastikan suara yang luar biasa. Oke, itu macam berbahasa roh sudah itu.
Oke, mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi, semua kata tetapi. Kata sekali lagi tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Haleluya. Itu adalah berkatnya buat Anda dan saya yang percaya. Di dalam kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita berdoa. Saat kita tidak bertanya, Roh Kudus berdoa untuk kekuatan. Amin. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita, saudara. Jadi oleh itu tidak heranlah daripada petikan yang baru saja kita dengar tadi. Paulus mengatakan dengan yakin. Dia berkata, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah. Ya. Mari kita baca sama-sama. Ya, bukan hanya itu saja. Ada ayat itu. Ayat 3 hingga 4. Tiada? Oh mungkin tiada. Oke, alright, tidak apa. Ya, kalau kita ingat bacaan tadi dalam pasal 5 ayat 3 dengan 4, mungkin saya terlepas. Oke, ada sini. Alright, mari kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan, menimbulkan dan tahan uji, menimbulkan ya, kita bermegah. Bukan kita mencari-cari masalah, ya. Jangan salah. Ya. Jangan salah paham ayat ini. Ya, janganlah kita cari pasal. Oke. Tapi apabila badai datang, apabila ya penderitaan, ya kesusahan dan apa saja yang mengetuk pintu kita, hidup kita, kita tidak takut. Karena Tuhan dapat apa yang dimaksudkan di sini, ya, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah ujian hidup kita, Tuhan dapat mengubah, semua kata mengubah. Dia dapat mengubah kesusahan kita menjadi kekuatan. Dia dapat mengubah kesengsaraan kita menjadi keteguhan, menjadi tahan uji, dan menjadi pengharapan. Tuhan bukan saja mengubah kedudukan kita, tetapi Dia juga mengubah hidup kita beroleh kekuatan. Amin. Jadi oleh itu, sebagai orang percaya, kita tidak gentar, kita tidak takut bila masalah mengetuk pintu hidup kita. Amin, saudara. Kita dapat bertabah karena adanya Tuhan. Kita dapat bersandar kepada Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Amin, saudara. Oleh karena itu ya saudara, dan oleh kerana kekuatan Roh Kudus, kita boleh berkata, segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi 4:13. I can do all things through Him, that is Christ, who strengthens me. Saya dapat menempuhi segala-galanya karena adanya Dia yang memampukan saya. Amen. Amen. Anda pernah mengalami kesusahan? Pernah? Kalau pernah sila lambai-lambai tangan. Oke. Pernah kamu mengalami penderitaan di dalam hidup? Pernah? Puji Tuhan. Ada beberapa orang yang hidupnya sempurna, tidak pernah alami kesusahan. Ya, gurau saja. Ya. Kalau kamu pernah, anugerah Tuhan juga mencukupi. Amen. Kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir. Mau habis sudah. Yang terakhir. Oke. We save the best for the last, kata orang. Alright. Adalah kekekalan yang terjamin. Damai sejahtera yang kita ada dengan Tuhan. Membawakan berkat, kekekalan ataupun hidup kekal yang terjamin. Semua kata kekekalan yang terjamin. Kuat sikit, kekekalan yang terjamin. Siapa yang mau naik surga? Siapa bukan naik surga, masuk surga, salah. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Oke, siapa yang mau masuk neraka, angkat tangan. Syukur tiada orang, artinya kamu masih bangun, ya. Ada satu cerita lucu, ya. Ada seorang datang ke gereja, ya, tapi dia masih mengantuk, ya, oke. Jadi aksinya agak terlambat, oke. Jadi padri khotbah, padri pun tanya soalan yang sama, oke. Dan siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Wah, banyak orang angkat, tapi dia kan dia terlelap, oke? Tapi dia dengar sedikit. Dan selepas itu, ya, dia pikir-pikir, macam masuk surga, ya macam masuk surga. Tapi dia masih terlelap. Padri itu sudah tukar soalannya. Siapa yang mau masuk neraka? Dia Tapi puji Tuhan, tiada yang ada di sini. Haleluya. Kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Mari kita baca ayat 9 dan ayat 10. Ini adalah ayatnya, petikan yang baru saja kita dengar tadi mengenai kekekalan ataupun hidup kekal yang terjamin. And is the best. Ini adalah anugerah yang paling besar daripada Tuhan buat semua orang yang percaya pada Kristus. Mari kita baca 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti, semua kata pasti. Kata sekali lagi pasti. Kamu tidak cukup pasti, kata pasti. Nah, ini baru pasti. Oke, kita teruskan. Kita pasti akan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih lagi ataupun lebih kita, oke? Yang sekarang telah diperdamaikan, pasti, semua kata pasti, akan oleh hidupnya. Saudara-saudari, kalau kamu lupa sudah apa yang dulu sebelum ini yang kukatakan, ini jangan lupa. Di dalam 2 ayat ini, ada 2 istilah, ada 2 perkataan. Menunjukkan keyakinan, keselamatan bagi orang yang percaya. Yang pertama adalah lebih. Maksudnya lebih-lebih lagi. Dalam bahasa Inggrisnya, how much more? Maksudnya adalah ini, saudara. Tuhan telah memberi kita begitu banyak anugerahnya. How much more will He give you? Lebih lagi Dia akan memberi.
Dan apa yang dia bagi? Keselamatan, kekekalan. Dan oleh itu sebagai orang Kristen, kita pasti. Dan dalam dua ayat ini, perkataan pasti diulang 2 kali. Semua kata pasti. Ya. Apa yang dibawakan oleh damai sejahtera ini luar biasa. Tadi kita telah pun melihat masa lalu dan masa kini. Apakah yang dinyatakan di dalam 2 ayat ini menunjukkan sesuatu yang lebih, semua kata lebih. Tadi di dalam poin pertama kita lihat sudah ya contohnya dari sini, dari kedudukan di sini kita beroleh ke kedudukan di sini. Betul? Tapi dalam ayat 9-10 ini menunjukkan kita sesuatu yang lebih. Semua kata lebih. Kata pada kaum sebelahmu lebih. Artinya bahwa bukan saja Tuhan membawa kita dari satu kedudukan kepada kedudukan yang baru. Tetapi Tuhan juga akan membawa kita ke kedudukan yang satu lagi. Show the slide. Okay? Jadi kita melihat suatu perjalanan, suatu transisi, suatu transformasi. Amen. Yaitu masa lalu kita telah pun dibenarkan oleh iman. Ini adalah kasih karunia Allah. Dan masa kini, hidup yang kita hidup sekarang ini, Anda dan saya yang datang beribadah hari ini, berdiri di dalam kasih karunia Allah. Dan Roh Kudus menemani kita. Amen. Tetapi Roh Kudus bukan sahaja menemani kita hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk masa kini, tetapi untuk masa depan. Bahwa kita diselamatkan melalui hidupnya. Itu adalah harapan dan kemuliaan. Amin saudara. Inilah kepastian. Inilah kepastian akan keselamatan semua orang yang percaya pada Yesus. Saya bagi satu contoh terakhir. Di dalam Efesus, kita telah pun baca sebentar tadi mengenai pekerjaan Roh Kudus yang menemani kita, yang menguatkan kita, ya, yang terus bekerja di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan juga menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang akan membawa kita bukan saja melalui kehidupan ini, tetapi membawa kita sampai ke kekekalan, sampai ke surga. Amin saudara. Mari kita baca ayat terakhir ini ya sebelum kita memuji Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ayat ke-14. Mari kita baca 1, 2, 3. Di dalam Dia. Oke. Oke. Boleh baca sekali lagi? Alright. Waktu go. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada amin? Ada amin? Oke, mari izinkan saya memberi contoh terakhir supaya kita pahami. Saya minta Din boleh berdiri sini. Ya. Katalah Din adalah Tuhan. Amin. Contoh sajalah.
kita semua manusia. Tapi ini contoh saja. Din adalah Tuhan. Amin. Oke. Alright. Oke. Saudara boleh datang sini. Oh, ini saudara yang handsome ini. Siapa nama Bapak? Mika. Oke. Mika. Mari. Oke. Alright. Pastor boleh datang? Pastor sini. Kamu jadi malaikat Allah. Firman Tuhan menyatakan, ya, mungkin kamu pernah dengar contoh ini. Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan pada pagi ini? Pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Bukan saja saat kamu percaya, Roh Kudus datang di dalam hidup. Tinggal, semua kata tinggal di dalammu dan akan terus menguatkan kamu. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa pada hari akhiratnya semua orang akan dihakimi. Semua kata dihakimi. Kata pada kawan sebelahmu, tidak boleh senyum-senyum, ini mau serius. Kata padanya, kamu akan dihakimi. Oke? Jadi kata pada satu lagi, jangan kamu main-main. Serius. Alright, amen. Kita semua akan dihakimi. Dan firman Tuhan menyatakan, Yesus memberi satu perumpamaan bahwa malaikat akan memisahkan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Amin. Orang percaya akan masuk ke surga. Haleluya. Orang tidak percaya akan pergi ke tahu pun. Oke, jadi ini adalahnya. Jadi bagaimana kita tahu, bagaimana Anda dan saya tahu bahwa kita boleh masuk surga? Bagaimana? Sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam dia juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan dalam Kristus. Dan di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, semua kata percaya. Ketika kamu percaya ada sesuatu yang terjadi. Apanya? Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Apa maksudnya? Maksudnya ini. Ya, hari ini saya tidak ada jubah, tapi saya ada salib. Ini salib besar ini. Kala-kala kamu perempuan. Katalah ini Roh Kudus. Saat kita percaya, semua kata percaya. Saat Mika percaya, Tuhan akan mengaruniakan, semua kata mengaruniakan. Mengaruniakan siapa? Roh Kudus, semua kata Roh Kudus. Jadi Allah akan mengaruniakan setiap orang yang percaya pada Mika. Nah, ini contoh saja ya. Roh Kudus yang tinggal di dalam dia dan beserta dia. Amin. Amin. Ya. Dan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya, ya, ada susah senangnya, ada badainya, ada kemakmurannya, semuanya dia lalui. Satu hari nanti dia berdepan dengan malaikat Allah. Contoh saja, ini contoh. Ya. Apa yang dapat memberi dia keizinan untuk masuk? Apa yang menjadi akses ke dalam surga? Jawabannya, apabila, harus pusing sini sedikit supaya orang dapat lihat. Apabila malaikat melihat Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ada Roh Kudus, ada keselamatan. Ada Roh Kudus, ada surga. Amin saudara. Amin saudara. Semua jelas?
Jadi saat dia datang sampai ke surga pada hari penghakiman, malaikat lihat dia. Malaikat bukan lihat mukanya, miripnya, janggutnya. Tidak, saudara. Malaikat tidak akan melihat sama ada dia kaya atau miskin, sama ada kedudukannya tinggi atau rendah. Apa yang malaikat mencari-cari? Apa yang malaikat cari-cari? Roh Kudus. Semua kata. Dan bila malaikat melihat Roh Kudus, dia telah dibenarkan. Pembenarannya memberi dia kuasa dan hak untuk masuk ke dalam surga. Silakan, peluklah Tuhan. Peluk. Nah, amin. Datang saya pulang. Saya datang. Saya mau ke surga. Boleh masuk tidak? Ayo. Boleh masuk tidak? Weh. Saya bishop ini. Saya di gereja untuk 40 tahun sudah nih. Tak boleh masuk? Saya mau masuk. Kenapa? Tiada Roh Kudus. Saudara, kebenarannya adalah ini. Tidak kira siapakah kamu atau siapakah saya. Tidak kira kedudukan. Sama ada saya kaya atau miskin. Saya YB atau tidak. Selagi tidak ada Roh Kudus, tidak ada keselamatan. Selagi tidak ada meterai kebenaran, jobnya kebenaran yang menjadi jaminan ke surga. Siapa yang tiada Roh Kudus, tiada keselamatan. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita baca ayat ini sebelum kita mengakhiri. Mari kita baca 1, 2, 3. Di dalam Dia juga, kerana kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Memuji kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Mika, terima kasih Di, terima kasih. Oh, sila kembalikan. Oke, ini satu-satunya saya. Firman Tuhan pada pagi ini adalah untuk menguatkan iman kita. Ada amin? Kepada kita yang percaya. Hari ini. Tidak kira apa saja yang kamu tempuhi mulai hari ini. Apa saja di depan hari-hari. Jangan khawatir. Amin. Karena damai sejahtera Tuhan beserta. Dan damai ini adalah anugerah Tuhan melalui kuasa, melalui Roh Kudus yang memampukan kita. Hari ini juga, marilah kita sebagai umat Tuhan. Marilah, janganlah kita memandang ringan atau memandang remeh anugerah Tuhan yang telah pun diberikan kepada kita. Amin, saudara.
Karena Tuhan telah memberikan kita sesuatu yang terbaik. Dulu kita musuh, terhukum, tidak berdaya, jauh daripada Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia, rahmat-Nya yang begitu besar, kita telah pun dibenarkan, didamaikan, dianu-anukan oleh Allah Bapa, dan dipenuhi oleh karunia-Nya Roh Kudus dan pengharapan. Jadi sebagai orang yang percaya, semua yang telah percaya Yesus silakan angkat tangan. Semua orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, janganlah buang apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Jangan serahkan hidup kita kepada dosa, kepada dunia. Kalau si iblis mengetuk pintu hati kita, tolak. Marilah hidup dalam kekudusan dan rahmat Tuhan. Amin, saudara. Berdirilah dan percayalah Tuhan sampai akhir. Amin. Mari kita